Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hisna Syifa, dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang rumus dasar Microsoft Excel yang merupakan bagian dari mata kuliah Dasar-Dasar Komputasi. Seiring berkembangnya teknologi, kemampuan menguasai Microsoft Excel menjadi sangat penting. Oleh karena itu, materi hari ini akan membantu kita memahami dasar-dasar yang akan kita gunakan di dunia kerja maupun perkuliahan. Tujuan dari presentasi hari ini adalah agar kita bisa memahami dan mempraktekkan rumus Excel dasar, penggunaan fungsi logika, hingga membuat grafik data. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel adalah perangkat lunak spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data secara otomatis. Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk membuat tabel, melakukan perhitungan, membuat grafik, dan mengelola data dalam berbagai format. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Di sini terdapat ada ribbon, worksheet area, kolom, baris, dan banyak lagi. Selanjutnya, pada Microsoft Excel kita mempelajari tentang chart. Jadi, apa sih itu chart? Chart adalah representasi visual dari data yang menggunakan simbol seperti batang, garis, atau irisan untuk menunjukkan hubungan dan informasi dalam data tersebut. Chart mempermudah pemahaman data, perbandingan antar kategori, dan identifikasi pola atau tren dibandingkan dengan hanya melihat angka atau tabel. Jadi, chart biasanya mengubah data mentah menjadi bentuk yang mudah dicerna dan dipahami secara visual. Selanjutnya adalah cara menambah keterangan di chart. Di sini terdapat dua metode. Perbedaannya hanyalah yang satu untuk menambah judul atau legenda, yang satunya lagi digunakan untuk menambah label data. Slide selanjutnya adalah if. Rumus if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi logika dan memberikan hasil berbeda, tergantung apakah kondisi itu benar atau salah. Penjelasan komponennya adalah jika kondisi pernyataan logika yang ingin dicek misalnya C8 lebih dari 2, jika itu benar, maka nilai atau teks yang ditampilkan itu benar. Dan jika salah, nilai atau teks yang ditampilkan adalah dengan kondisi salah. Penjelasan ini untuk if sederhana. Selanjutnya adalah if bertingkat. Biasanya if bertingkat digunakan saat kita ingin membuat lebih dari satu pengujian kondisi, atau ketika ada lebih dari dua kemungkinan hasil. Tips menggunakan if bertingkat adalah jangan lupa menutup semua tanda kurung sesuai jumlah if yang digunakan. Untuk logika kompleks, pertimbangkan menggunakan IIFS, atau gabungkan dengan AND atau OR. Selanjutnya, pada Microsoft Excel kita juga mempelajari tentang fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi, fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP digunakan untuk membaca data dari tabel baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan nilai kunci tertentu. VLOOKUP mencari data secara vertikal atau berdasarkan kolom, sedangkan VLOOKUP mencari data secara horizontal atau yang disebut berdasarkan baris. Jadi, apa sih itu VLOOKUP? VLOOKUP singkatan dari vertical lookup, artinya Excel akan mencari nilai dari atas ke bawah dalam kolom pertama sebuah tabel. Setelah menemukan nilainya, Excel akan mengambil data dari kolom lain yang sejajar di baris yang sama. Contohnya, misal kita punya daftar barang seperti ini, kode, nama barang, dan harga. Jika saya ingin mencari harga dari kode barang B002, saya bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, ada kurung, petik B002, petik, koma, A2, lalu dipencet C10, 3, false. Artinya, cari B002 di kolom pertama dan ambil nilai dari kolom ketiga, yaitu harga. Selanjutnya, yaitu VLOOKUP. Apa sih VLOOKUP? Kalau VLOOKUP itu singkatan dari horizontal lookup, yaitu Excel mencari nilai dari kiri ke kanan di baris pertama tabel. Setelah ketemu, Excel akan mengambil data dari baris yang kita tentukan. Contohnya, kita punya data seperti ini mendatar. Nama,
Andi Budi Citra. Nilai 80, 90, 85. Untuk mencari nilai Budi, kita pakai sama dengan HLOOKUP, tanda kurung, petik 2, Budi, koma, A1 ke D2, 2, false. Artinya, cari kata Budi di baris pertama, lalu ambil datanya dari baris kedua. Kesimpulan sederhananya, jadi gampangnya begini. Gunakan VLOOKUP kalau tabel kita berdiri atau vertikal, dan nilai dicari dari atas ke bawah. Tetapi, gunakan HLOOKUP kalau tabel kita tidur atau horizontal, dan nilai dicari dari kiri ke kanan. Ingat juga, selalu pakai false di akhir rumus supaya hasilnya tepat sesuai dengan yang dicari. Sebelum kita akhiri, saya ingin menambahkan sedikit. Kesan dari saya mengikuti mata kuliah dasar-dasar komputasi bersama Pak Sandy memberikan kesan yang cukup beragam, namun secara keseluruhan positif. Dari sisi baiknya, cara penyampaian materi oleh Pak Sandy cukup jelas dan terstruktur. Beliau juga ramah, sabar, dan terbuka terhadap pertanyaan mahasiswa, sehingga suasana kelas menjadi nyaman dan interaktif. Materi seperti Microsoft Excel, penggunaan formula, dan fungsi logika disampaikan dengan contoh nyata yang memudahkan pemahaman, terutama bagi mahasiswa yang belum tentu terlalu familiar dengan komputer. Namun menurut saya, dari sisi yang kurang, bisa kami sampaikan secara jujur dengan tugas yang diberikan cukup banyak dan memiliki deadline yang cukup mepet. Hal ini kadang membuat mahasiswa merasa sedikit kewalahan. Meski begitu, tidak ada kendala besar lainnya selama perkuliahan berlangsung. Semua materi dapat diakses dengan baik dan komunikasi selama pembelajaran juga berjalan lancar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi luar biasa dari kalian semua hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar bersama mengeksplorasi materi dan berbagai pemahaman tentang Microsoft Excel, VLOOKUP, HLOOKUP, dan dasar-dasar komputasi lainnya. Saya percaya ilmu yang akan dipelajari hari ini bukan hanya untuk lulus mata kuliah, tapi bisa menjadi bekal nyata untuk masa depan kita, baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup sesi ini dengan semangat belajar yang tetap menyala. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.